Oke, Google baru aja melakukan sesuatu yang wow, bersejarah. Ini sebuah terobosan yang nggak cuma mengubah cara kita mikirin kecepatan komputer, tapi juga tentang waktu itu sendiri. Jadi siap-siap ya, karena kita akan ngebahas pencapaian yang rasanya kayak nonton film fiksi ilmiah, tapi ini beneran terjadi. Yap, kalian nggak salah dengar. Coba bayangin deh, ada sebuah masalah yang saking rumitnya, superkomputer paling canggih di dunia pun butuh waktu lebih lama dari usia alam semesta buat nyelesainnya. Nah, komputer kuantum Google ngerjain itu semua dalam waktu kurang dari 5 menit. Ini bukan sekedar bikin mobil yang lebih kencang, ini tuh kayak nemuin teleportasi. Bener-bener lompatan fundamental. Nah, ini pertanyaan kuncinya. Apa sih maksudnya runtuhnya waktu linier? Jadi gini, ketika sebuah komputasi itu nggak lagi jalan selangkah demi selangkah, tapi bisa ngejalanin semua kemungkinan secara barengan, disitulah konsep waktu yang kita kenal mulai runtuh. Dan konsep luar biasa inilah yang bakal kita bedah bareng-bareng. Kita ini lagi jadi saksi momen yang super penting dalam sejarah, di mana batas antara komputasi klasik dan masa depan itu mulai kabur. Dan ini semua berkat prosesor kuantum terbaru dari Google. Ini dia nih pengumuman resminya. Keunggulan kuantum terverifikasi. Nah, beda dari klaim-klaim sebelumnya yang sempat jadi perdebatan, kali ini mereka punya bukti yang nggak bisa dibantah. Semua ini berkat chip canggih bernama Willow yang punya 105 qubit. Kata kuncinya di sini adalah terverifikasi. Kenapa ini penting banget? Kita bakal bahas sebentar lagi. Oke, mari kita selami lebih dalam. Gimana sih semua ini bisa kejadian? Jawabannya ada di fisika kuantum yang emang agak bikin pusing. Tapi tenang, tenang. Saya bakal coba jelasin pakai cara yang lebih gampang dicerna. Jadi, di komputer biasa yang kita pakai sehari-hari, kita punya bit. Nilainya selalu pasti, antara 0 atau 1. Udah, itu aja. Tapi, di dunia kuantum, kita punya qubit. Nah, qubit ini bisa jadi 0, bisa jadi 1, atau bisa jadi keduanya di waktu yang bersamaan. Kemampuan aneh inilah yang disebut superposisi. Dan kemampuan ada di dua tempat sekaligus, inilah yang jadi sumber kekuatannya. Analogi paling gampang ya buat superposisi itu kayak koin yang lagi kita lempar dan berputar di udara. Sebelum mendarat, koin itu kan sebenarnya bisa dibilang kepala dan ekor sekaligus kan? Nah, baru pas kita ukur atau pas koinnya mendarat, dia bakal milih satu kondisi. Qubit itu bekerja dengan prinsip yang mirip-mirip gitu. Terus ada lagi properti kedua yang lebih aneh yang bahkan Einstein aja nyebutnya aksi seram dari kejauhan. Namanya entanglement. Ini adalah kondisi di mana dua qubit bisa terhubung secara misterius. Apapun yang terjadi di qubit pertama bakal secara instan mempengaruhi pasangannya, bahkan kalau mereka terpisah di ujung galaksi. Nah, kombinasi superposisi dan entanglement inilah yang ngasih komputer kuantum kekuatan supernya. Jadi, gimana caranya Google pakai kekuatan aneh ini buat ngebuktiin keunggulannya? Jawabannya ada di sebuah algoritma cerdas yang mereka ciptain, namanya algoritma gema kuantum atau quantum echoes. Cara kerjanya tuh elegan banget. Bayangin deh, kayak kita lagi nyoba muter balik waktu. Pertama, mereka jalanin proses kuantum ke depan. Terus, di tengah jalan, mereka sengaja nyentil satu qubit. Setelah itu, prosesnya dibalik. Nah, gema yang mereka ukur itu adalah jejak dari sentilan tadi. Ini jadi bukti kalau mereka bisa ngontrol sistem kuantum yang super kompleks ini. Nah, ini nih yang bikin terobosan ini jadi solid banget. Beda sama klaim sebelumnya, kali ini hasilnya benar-benar bisa diverifikasi. Caranya, mereka jalanin algoritma yang sama di skala kecil, di chip Willow, dan di superkomputer biasa. Dan hasilnya cocok persis. Ini kayak ngebuktiin resep kue kamu itu bener di satu loyang kecil sebelum kamu yakin buat manggang 1000 loyang. Itulah yang bikin klaim kali ini jadi kuat banget. Oke, kita udah ngebahas teori yang lumayan rumit. Sekarang, mari kita ngobrolin hal yang paling penting. Terus kenapa? Apa gunanya semua ini buat kita di dunia nyata? Pencapaian ini tuh bagian dari perjalanan panjang loh. Dimulai tahun 2019 dengan klaim supremasi kuantum yang bikin heboh. Hari ini kita sampai di keunggulan terverifikasi yang jauh lebih solid. Dan langkah besar berikutnya adalah mencapai koreksi kesalahan kuantum penuh yang bakal bikin komputasi kuantum ini jadi cukup andal untuk dipakai di sistem sehari-hari.
Emang sih, ini masih teknologi masa depan. Mungkin butuh 5-10 tahun lagi, tapi potensinya wah luar biasa. Kita bisa nemuin obat buat penyakit kayak Alzheimer dengan simulasi protein di level atom, mengakselerasi kemajuan AI, ngerancang material super kuat, sampai mengoptimalkan jaringan listrik buat masa depan yang lebih hijau. Sekarang, ayo kita bawa obrolan ini lebih dekat ke kita. Apa artinya revolusi ini buat para developer, kreator, dan pegiat teknologi di Indonesia? Gimana caranya kita bisa jadi bagian dari ini semua? Gimana kita bakal berinteraksi sama teknologi ini? Coba bayangin, di masa depan kamu nggak perlu jadi fisikawan kuantum, kamu mungkin cuma tinggal ketik import quantum module di script Python kamu. Komputasi yang super rumit bakal dikirim ke prosesor kuantum di cloud dan kamu tinggal nerima jawabannya. Ini bakal melahirkan model baru kayak Discovery as a Service, di mana kita bukan lagi beli superkomputer, tapi beli jawaban untuk masalah-masalah tersulit. Revolusi ini udah dimulai, dan ini bukan lagi cuma buat para fisikawan di laboratorium. Ini adalah gelombang baru yang bakal mengubah cara kita bikin software, nganalisis data, dan mecahin masalah. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah ini akan terjadi, tapi apakah kita siap pas waktunya tiba? Masa depan kuantum ini bukan sesuatu yang harus kita hadapi sendirian. Buat para developer, kreator, dan siapapun yang antusias sama teknologi di Indonesia, ini saatnya buat mulai diskusi dan belajar. Mari kita siapin diri bareng-bareng. Yuk gabung sama komunitas di devmod.id untuk jadi bagian dari gelombang inovasi berikutnya. Mari kita bangun masa depan bersama-sama.